welcome to first episode of Approx. Waktunya ngobrol bagian saya. Oke, di episode pertama Approx ini kita lagi merayakan Mental Health Day tanggal 10 Oktober. Nah, di sini kita akan ngobrol tentang masalah kesehatan mental yang mungkin masih awam bagi banyak orang. Oke, di sini kita punya guest star. Mungkin bisa kita persilakan untuk perkenalan ya sih. Banget banget. Halo guys, aku Galuh Mawarani, biasa disapa Galuh. Aku adalah salah satu psikolog dari Biro Psikologi SciUp yang ada di Malang. Mungkin kalau sedikit tentang background pendidikannya, aku S1 Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian aku lanjut di Magister Profesi Psikologi, aku ambil Konsul Pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya. Oke, lanjut sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam terkait kesehatan mental, kita boleh main game dulu nggak nih Mbak? Boleh dong. Gimana? Sekarang kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Oke. Gini Mbak, jadi kita ada mitos atau fakta nih. Jadi nanti Mbak Galuh menjawab mitos atau fakta. Oke, gitu. boleh. Oke, pertanyaan pertama. Mitos atau fakta kalau ke psikolog itu berarti gila? Oh, ini tentu aja mitos ya. Soalnya bukan berarti ketika kita memutuskan untuk pergi ke psikolog itu artinya kita gila. Karena balik lagi, gila itu dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Banyak aspek yang mempengaruhi sebelum seseorang tuh disebut gila. Misalnya kayak faktor biologis, faktor psikologis, maupun faktor sosialnya. Jadi ketika kita memutuskan untuk ke psikolog itu sama halnya kita kayak lagi check up nih ke dokter. Kalau misal ada sesuatu di diri kita yang lagi nggak enak gitu ya, kita perlu cross check kan ke dokter, sebenarnya aku ini kenapa ya, kayak gitu. Untuk memastikan bahwa kita sehat secara fisik. Nah, sama halnya kalau misal kita lagi ke psikolog gitu ya, kita perlu memastikan bahwa diri kita ini sehat secara mental atau enggak. Jadi sama aja kalau kita ke psikolog itu berarti kita peduli nih sama kesehatan mental diri kita. Kan banyak itu kan sekarang kayak kalau orang ke psikolog itu berarti oh kamu gila ya gitu kan. Berarti asumsi-asumsi kayak gitu perlu dihilangkan ya gitu ya, terutama di masyarakat yang masih awam nih gitu, bahwa ke psikolog itu tidak melulu kita berarti gila. Karena perlu digarisbawahi ketika kita ke psikolog berarti kita ini lebih peduli sama diri kita sendiri, khususnya tentang kesehatan mental kita. Kayak gitu. Berarti mitos ya. Betul. Jadi apa guys? Mitos. Next ke mitos atau fakta selanjutnya. Gangguan mental itu apakah sama dengan kurang iman atau kurang bersyukur, Mbak? Biasanya kan orang-orang sekarang tuh, ih kamu ke psikolog kurang sholat deh, kurang beribadah deh, kayak gitu. Itu menurutnya Mbak Galuh itu gimana? Tentu aja itu mitos juga gitu ya, karena tadi ya kita bahas di depan bahwa kesehatan mental yang bermasalah itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada biologis, psikologis, dan juga sosial. Bukan hanya semata-mata karena kurang iman aja. Nah, semoga yang beredar di masyarakat, terutama masyarakat yang masih percaya nih sama asumsi-asumsi kayak gitu tuh udah mulai berkurang gitu ya. Dari mungkin hasil edukasi kita ini, semoga bisa berdampak gitu. Oke, berarti mitos ya guys. Apa guys? Mitos. Oke, next ke mitos dan fakta selanjutnya. Kalau punya keluarga dan juga teman dekat, pasti kesehatan mentalnya tuh aman. Oke, aku anggap ini masih mitos ya, karena kita perlu telusuri lagi. Teman dekat dan juga keluarga ini kan termasuk dari faktor sosial ya. Berarti kan masih ada dua faktor lagi nih. Apakah individu itu punya faktor biologis, maksudnya secara genetik mungkin dia ada keturunan gitu ya terkait gangguan psikologis, dan faktor psikologisnya sendiri, apakah dia cukup bisa meregulasi emosi, apakah dia bisa menunjukkan coping-coping yang sehat ketika mengalami permasalahan gitu ya di dirinya sehari-hari. Jadi bukan hanya dipengaruhi sama faktor sosial aja. Nah, mungkin teman dan keluarga dekat ini bisa mendukung dari segi faktor sosial, tapi kita perlu lihat lagi dua faktor lainnya ini apakah sudah dipenuhi atau belum gitu. Jadi belum tentu ketika individu ini punya support sosial yang tinggi itu berarti tidak punya gangguan kesehatan mental gitu, belum tentu gitu. Dia masih bisa disebut rentan gitu.
Tapi memang peran teman dan keluarga dekat ini sangat bagus ya, khususnya untuk mendukung secara sosial gitu. Selanjutnya kita perlu telusuri lagi gitu, apakah hubungan antara teman dekat dan keluarga si individu ini tadi tuh bermakna gitu. Maksudnya bahkan teman-temannya ini uh, sangat empati gitu kepada individu tadi, atau malah cenderung judgement, atau malah hubungannya ini cenderung diliputi konflik gitu. Nah, ketika itu diliputi konflik, terus teman-temannya kurang bisa mendengar, yang terjadi adalah individu tadi tuh makin tertekan. Nah, tekanan ini juga bisa aja berdampak ke kesehatan mentalnya. Jadi kita perlu tahu dari segi kualitasnya juga, bukan hanya dari segi kuantitasnya aja. Seberapa sehat sih hubungan dia dengan keluarga ataupun dengan teman dekatnya tadi gitu. Memang benar support teman ini sangat berarti untuk individu, tapi bukan berarti individu itu tidak rentan dengan kondisi kesehatan mental yang bermasalah gitu. Oke, berarti individu yang punya keluarga atau teman dekat juga tuh belum tentu ya, Mbak. Betul. Kita harus masih melihat kualitas dari orang sekitar itu apa, dan masih harus melihat faktor-faktor lain lagi seperti biologis ataupun psikologis. Iya, betul. Oke, berarti untuk pernyataan yang nomor 3 ini itu adalah mitos ya teman-teman. Apa teman-teman? Mitos! Oke, kita masuk ke mitos atau fakta selanjutnya nih Mbak Galuh. Mitos atau fakta, kesehatan mental itu bisa dijaga dengan pola hidup sehat. Nah, yang ini baru fakta. Soalnya antara pola hidup yang sehat sama kesehatan mental itu sangat berpengaruh. Dan pengaruhnya itu positif gitu ya. Ketika kita bisa mengatur pola makan seimbang, terus tidurnya cukup, istirahat cukup, kita bisa menyalurkan emosi lewat olahraga, itu tentunya berdampak ke kesehatan mental yang lebih baik lagi, seperti itu. Tapi ada syaratnya nih, untuk individu-individu yang memang sudah punya permasalahan psikologis, khususnya yang udah di tahap yang sedang sampai berat, lebih baik pola hidup sehat tadi juga dibarengi sama konsultasi, terapi, ataupun konseling secara berkelanjutan gitu ya ke psikolog, supaya bisa berdampingan gitu hasilnya. Seperti itu. Jadi nggak cuma menjaga fisik aja, tapi bisa menjaga kesehatan mental. Betul sekali. Gitu. Jadi fakta, alhamdulillah kita dapat fakta satu. Iya, betul. Nah, jadi apa teman-teman? Fakta. Oke, lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya. Sekarang kan udah era digital ya Mbak. Oke. Menurutnya Mbak Galuh, media sosial ini bisa nggak mempengaruhi kesehatan mental dari seorang individu? Oke, yang ini juga fakta nih, mempengaruhi ya tadi pertanyaannya. Tentu saja media sosial berpengaruh pada kesehatan mental individu. Tapi pengaruhnya ada dua hal nih, ada pengaruh positif dan juga negatif. Mungkin kita bahas dari yang positif dulu ya. Misalnya ketika kita bermedia sosial, mungkin kita akan dimudahkan untuk menemukan informasi-informasi dengan cepat gitu ya. Terus kita bisa terhubung sama orang-orang dekat yang jaraknya lagi jauh nih sama kita. Terus kita juga bisa dapat wadah untuk mengekspresikan diri, menceritakan pengalaman kita, terus ketemu sama komunitas-komunitas yang interestnya sama kayak kita. Nah, itu secara positif dampaknya. Tapi di sisi lain juga ada pengaruh negatifnya. Sama halnya kayak misal ketika kita melihat postingan-postingan orang lain, kita jadi membandingkan diri kita sama orang lain nih. Akhirnya kalau itu terus-terusan terjadi, yang ada kita makin insecure, makin rendah nih harga dirinya, ngerasa aku nggak seperti mereka, aku nggak sama cukup baiknya sama mereka. Nah, itu dikhawatirkan kalau terus-menerus akan menimbulkan kecemasan gitu ya bagi si individu tadi. Terus mungkin terkait cyberbullying gitu ya, mungkin kan juga udah pernah dengar ya. Jadi cyberbullying ini kalau misal berkelanjutan juga akan mempengaruhi kesehatan mental yang akan lebih buruk seperti itu. Jadi memang ada dua side ya, ada pengaruh positif maupun negatifnya juga. Tuh. Berarti ini fakta ya? Iya, betul. Dapat teman-teman? Fakta! Oke, next ke pernyataan selanjutnya. Mitos atau fakta, trauma masa kecil bisa membuat masalah saat dewasa. Oke, ini aku rasa fakta juga guys. Soalnya bagaimana individu itu diasuh gitu ya ketika kecil, misalnya terutama individu-individu yang mengalami pengabaian atau mungkin kekerasan gitu ya selama masa kecilnya, itu akan mempengaruhi pola pikirnya dia gitu, berpengaruh ke bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasakan emosi-emosinya, terus akhirnya berdampak pada gimana dia berhubungan sama orang lain. Nah, ini
tentunya bukan kondisi yang menetap ya, maksudnya bukan berarti ketika individu itu punya pengalaman buruk di masa kecil akan seterusnya kayak gitu dampaknya. Bukan seperti itu, tapi kalau misal dibarengi dengan terapi dari psikolog atau profesional manapun, itu akan bisa pulih juga gitu. Jadi untuk bisa bisa disimpulkan bahwa ini bukan kondisi yang menetap seperti itu. Jadi apa teman-teman? Fakta. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta yang terakhir nih. Oke. Pergi ke psikolog itu berarti lemah. Mitos ya yang ini, karena sebenarnya ketika seseorang itu memutuskan untuk pergi ke psikolog, berarti dia berani untuk mencari pertolongan gitu ya. Nah, itu merupakan kekuatan sih kalau aku melihatnya, karena nggak semua orang tuh berani jujur sama kondisinya dia, nggak semua orang tuh berani untuk meminta pertolongan ke profesional gitu. Jadi malah orang-orang yang seperti ini perlu diapresiasi sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan takut ke psikolog. Betul. Apa teman-teman? Mitos. Oke, lanjut pembahasan yang lebih mendalam ya. Oke, boleh. Ini ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman saya up di question box di story IG. Jadi pertanyaan pertama, kalau bicara soal kesehatan mental Mbak, biasanya orang-orang kan langsung mikirnya, oh tentang fisik, nggak sakit badan, terus badannya fit, tapi jarang yang kepikiran bahwa mental itu juga sama pentingnya seperti kesehatan fisik. Nah, kalau dari sudut pandang psikolog nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental? Oke, jadi terkait kesehatan mental ya tadi. Jadi individu yang gimana sih yang disebut sehat secara mental? Kalau menurut aku adalah individu yang sejahtera ya keadaannya, atau mungkin di psikologi disebutnya well-being. Mungkin kalian yang mahasiswa psikologi ini udah sering dengar ya istilah well-being gitu ya. Nah, gimana sih yang disebut well-being itu Mbak gitu? Yaitu ketika individu itu sudah benar-benar paham nih tentang potensi dirinya gitu. Dia bisa mengelola tekanan-tekanan yang ada sehari-hari, terus dia bisa produktif gitu ya, bagi yang lagi kerja ataupun sekolah bisa menjalani aktivitasnya dengan produktif. Kemudian dia juga bisa berkontribusi ke lingkungannya. Nah, tapi di psikologi itu ketika membahas tentang kesehatan mental nggak hanya tentang apakah ada gangguan jiwa atau enggak, tapi lebih dari itu. Misalnya bagaimana individu itu bisa berfungsi secara psikologis gitu. Bagaimana fungsi psikologisnya itu bisa optimal gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, individu yang fungsi psikologisnya optimal ini bisa ditandai dengan bagaimana cara dia mengatur emosi gitu ya, bagaimana dia berelasi dengan lingkungannya, apakah cukup sehat atau kurang sehat gitu. Terus bagaimana cara dia mengelola tekanan-tekanan yang ada di kehidupannya sehari-hari. Apakah dia cenderung menggunakan coping yang sehat atau malah menggunakan coping yang kurang adaptif. Coping itu terkait bagaimana individu bisa menyelesaikan masalahnya. Coping yang kurang adaptif ini biasanya yang terjadi adalah individu itu malah menghindari masalah gitu ya. Padahal masalah makin dihindari makin bikin tidak sehat secara mental gitu ya. Atau malah dia menarik dari lingkungan sosial yang dikhawatirkan akan menambah kesehatan mental yang lebih buruk lagi. Jadi seperti itu kalau aku melihatnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, boleh. Mungkin banyak orang-orang awam yang sekarang itu masih bingung nih Mbak, apa sih bedanya psikolog sama psikiater? Mungkin boleh dijelaskan dengan lebih sederhana perbedaannya antara psikolog. Oke, boleh. Jadi kalau psikolog itu kita mungkin berawal dari background pendidikan dulu ya gitu. Jadi kalau psikolog ini memang backgroundnya S1-nya psikologi gitu ya. Kemudian untuk dapat gelar psikolog mereka harus ambil profesi psikolog gitu. Nah, saat ini nih bisa nih kalian setelah lulus S1 nanti langsung lanjut ke profesi psikolog kayak gitu. Tapi kalau zamanku dulu nih mungkin udah 5 tahun yang lalu, kebetulan aku angkatan 2020, jadi kita harus mengambil paket. Jadi ada program magister plus profesi psikolog. Jadi harus melalui S2 dulu baru sekaligus mengambil profesi gitu. Sekarang udah mulai dibedakan antara magister dan profesi psikolognya. Jadi kalau kita bicara tentang psikolog, background pendidikannya adalah S1 psikologi plus harus mengambil profesi psikolog. Nah, kalau psikiatri, background pendidikannya adalah yang pertama S1-nya itu kedokteran umum gitu ya. Lalu mereka akan mengambil spesialis
psikiatri atau kejiwaan. Itu kalau ditinjau dari background pendidikannya. Terus mungkin kita bisa tinjau lagi dari fokus kerjanya gitu ya. Fokus kerjanya kalau psikolog ini melihat bagaimana pola pemikiran seseorang, bagaimana emosi-emosi dan perasaannya, sama bagaimana orang itu menuangkan ke perilakunya gitu. Jadi fokusnya 3 hal ini tadi ya, tentang pemikiran, perasaan, dan juga perilaku. Nah, kalau psikiatri fokus kerjanya adalah tentang hal-hal yang berbau biologis dan medis gitu. Jadi dilihatnya, ditinjaunya dari sudut pandang biologis dan medis seperti itu. Kemudian layanannya mungkin juga sedikit berbeda ya. Kalau psikolog ini fokusnya adalah di konseling dan juga terapi gitu. Kalau psikiatri fokusnya adalah di diagnosis medis, kemudian konseling medis, dan juga meresepkan atau merekomendasikan obat-obatan. Nah, terkait obat-obatan ini yang tidak bisa dilakukan oleh psikolog gitu, karena bukan ranahnya gitu. Jadi kalau psikiatri boleh meresepkan obat, kalau psikolog tidak boleh seperti itu. Tapi tenang aja, kedua profesi ini bisa saling kerjasama gitu untuk menangani klien atau pasien gitu ya. Mungkin untuk mendukung pemulihannya pasien dari psikolog ini harus di-refer ke psikiater gitu ya, karena harus diresepkan obat, itu tuh boleh. Begitu juga sebaliknya, psikiatri juga boleh merefer pasiennya ke psikolog. Jadi bisa tetap kerjasama gitu. Berarti psikolog dan psikiater ini memang sudah beda dari alat pendidikannya, Iya, kemudian betul. fokus pembahasannya dan layanannya juga ya Mbak. Iya, betul. Keduanya ini bisa saling bekerja sama untuk membantu memulihkan pasien. Iya, betul sekali Afifah. Next, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Ya. Oke, jadi ada pertanyaan. Masyarakat itu sering menyamakan gangguan psikologis dengan ODGJ. Jadi sebenarnya apakah semua orang dengan gangguan psikologis itu disebut ODGJ? Enggak sih ya kalau ini. Jadi ODGJ kan orang dengan gangguan jiwa, betul ya. Jadi kalau disebut orang yang punya gangguan psikologi sama dengan ODGJ, aku rasa enggak gitu. Kenapa? Karena orang dengan gangguan psikologis ini misalnya dengan kecemasan gitu ya, trauma atau mungkin depresi yang ringan gitu, mereka masih bisa berfungsi secara sosial dengan baik apabila dengan penanganan yang tepat. Misalnya mereka bisa tetap sekolah, bisa tetap kerja, bisa tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Asalkan dengan penanganan yang tepat ya, gitu. Misalnya terapi secara berkelanjutan atau seperti apa, dengan profesional tentunya. Tapi kalau orang dengan gangguan jiwa, ini tuh banyak fungsi sehari-harinya tuh yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu. Misalnya orang-orang dengan gangguan bipolar yang sudah akut gitu ya, terus skizofrenia atau depresi yang udah parah gitu ya, mereka akan sering membedakan mana yang realitas dan mana yang bukan, karena mereka udah dipengaruhi sama halusinasi, delusi gitu ya. Jadi fungsi kehidupannya sehari-hari itu sudah signifikan kurang bisa berjalan gitu. Jadi udah gangguan jiwa berat lah istilahnya seperti itu. Jadi tentu aja ada bedanya antara orang yang punya gangguan psikologis dan juga ODGJ. Mungkin kalau ODGJ sudah bisa dipastikan bahwa mereka termasuk dalam gangguan psikologis. Tapi kalau orang dengan gangguan psikologis belum tentu ODGJ. Seperti itu. Tingkat keparahannya beda gitu ya. Oke, itu ya guys, berarti orang dengan gangguan psikologis itu belum termasuk ODGJ ya. Karena ODGJ itu dia memang tingkatnya gangguannya itu udah lebih parah, dan itu mempengaruhi aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara signifikan gitu ya, karena tadi belum bisa membedakan mana yang realitas dan enggak gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini masih ada stigma di masyarakat kalau pergi ke psikolog itu artinya gila. Padahal kan tidak begitu. Nah menurut Mbak nih sebagai seorang psikolog, bagaimana sih cara untuk mengubah pola pikir masyarakat? Cukup kompleks, apalagi stigma di masyarakat yang udah melekat gitu ya. Tapi kita mulai dari diri sendiri itu mungkin akan lebih mudah ya, dari hal-hal yang sederhana gitu. Misalnya ketika kalian, terutama nih mahasiswa-mahasiswa psikologi kan mungkin lebih banyak terpapar informasi kan untuk konsultasi ke psikolog itu seperti apa gitu. Nah kalian bisa jadi agen-agen nih untuk menyebarkan informasi tersebut ke lingkungan sekitar kalian, di lingkungan sosial kalian gitu yang terdekat. Bisa ke teman, ke keluarga kayak gitu ya, bahwa
ke psikolog itu nggak melulu kalau kita ini lagi sakit parah gitu, nggak melulu seperti itu. Ke psikolog itu sama halnya kayak kita lagi merawat diri. Seperti tadi kita bahas tentang check up ke dokter gitu ya, apakah diri kita ini cukup sehat atau memang ada sesuatu yang perlu diatasi gitu. Nah, ketika kalian membantu menyebarkan informasi ini ke masyarakat sekitar, di dekat-dekat kalian, diharapkan pelan-pelan itu nanti akan mengubah stigma negatif tadi. Kayak gitu. Terus mungkin ada salah satu dari kalian gitu ya, yang pernah punya pengalaman konsultasi ke psikolog, atau malah saat ini masih dalam proses terapi ke psikolog, itu boleh diceritakan gitu pengalaman-pengalamannya. Sederhana sih, misal ke teman dekat gitu ya. Nah, ketika informasi ini meluas, itu akan membuat orang-orang yang awalnya takut gitu ya untuk ke psikolog ini akan lebih punya gambaran. Oh, ternyata ke psikolog tuh proses konsultasinya kayak gini ya. Oh, ternyata psikolog tuh profesional loh. Jadi mereka membantu kita untuk mengurai apa yang lagi kita pikirkan gitu, terutama pikiran-pikiran yang negatif tadi seperti itu. Jadi dengan kalian memberikan informasi gitu ya, memberikan contoh, kalian jadi terbuka, diharapkan lama-lama ini akan mengurangi stereotip negatif di masyarakat. Oke, harapannya dengan informasi-informasi yang kalian berikan tadi, yang awalnya mungkin stigmanya masih ke psikolog itu artinya sakit atau gila gitu ya, bahkan yang lebih parah, akan berubah pelan-pelan jadi ke psikolog itu artinya kita peduli sama diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita juga bisa membantu ya untuk bisa mengubah stigma orang-orang terkait kesehatan mental. Bahwa sebenarnya orang-orang yang psikolog juga itu tuh juga. Betul. Jadi bahkan sekedar kita untuk upgrade diri gitu ya, istilahnya self improvement gitu. Misalnya kayak Mbak, aku nih masih punya komunikasi yang kurang bagus nih. Nah, nanti psikolog bisa ngasih masukan gitu. Misal kayak upgrade kemampuan komunikasi, kemampuan menyelesaikan konflik gitu ya, bahkan manajemen stres itu bisa dilakukan. Jadi nggak melulu tentang orang yang sakit, tapi kita bisa upgrade diri ke psikolog. Tuh. Oke, Mbak, kita masuk ke next question. Oke, boleh. Nah, sekarang media sosial kan jadi bagian hidup kita gitu. Terus kayak ya banyak orang yang nggak bisa lepas dari sosial media. Tapi sering juga sosial media itu membuat kita overthinking atau bahkan bisa membuat kita insecure. Nah, menurut Mbak Galuf nih, bagaimana sebenarnya dampak media sosial itu terhadap kesehatan mental? Oke, kalau ngomongin dampak, lagi-lagi ada dua hal nih ya, ada dampak positif dan juga negatifnya. Mungkin kita bahas dari dampak positifnya juga dulu nih gitu. Dampak positifnya mungkin kita akan dipermudah gitu ya untuk akses informasi apapun lebih cepat gitu, lebih banyak variasi informasinya juga. Kemudian dari segi kemudahan untuk hubungan sosial juga dimudahkan nih, kayak misal kita jadi mudah menghubungi orang-orang yang sebenarnya dekat sama kita tapi lagi terbatas sama jaraknya gitu. Jadi mudah terhubung sama orang-orang yang lagi gak di dekat kita. Kemudian media sosial ini juga jadi wadah untuk kita mengekspresikan diri gitu kan. Kita bisa sharing pengalaman kita gitu di sosial media. Terus kita juga bisa nemu komunitas-komunitas yang interestnya sama nih sama kita. Jadi dampak positifnya cukup banyak. Tapi lagi-lagi ada dampak negatifnya juga nih, seperti yang disebutkan Faisa tadi. Bisa sampai bikin overthinking gitu ya Faisa, terus membandingkan diri sendiri sama orang lain. Nah, kayak gitu. Yang sering terjadi ketika kita berlebihan nih khususnya untuk memakai sosial media, yang terjadi adalah kita cenderung melihat konten-konten yang men-trigger kita untuk membandingkan diri kita sama orang lain. Padahal itu jadi nggak sehat ya bagi kesehatan mental kita. Yang ada kita akan makin cemas, nih kok aku nggak bisa sebahagia mereka ya, kok aku nggak bisa punya banyak teman kayak mereka ya. Yang terjadi self-esteem-nya atau keberhargaan dirinya akan menurun juga kayak gitu. Nah, ini kalau terus-menerus berpikiran seperti ini, yang terjadi individunya akan lelah dan bisa sampai ke tahap stres kayak gitu. Kemudian dampak negatif selanjutnya terkait FOMO gitu ya, fear of missing out. Mungkin dari kalian udah nggak asing lagi nih FOMO gitu. Mungkin apa sih yang kalian tahu dari tentang FOMO ini? Ikut-ikutan, takut ketinggalan kayak gitu ya. Nah benar, FOMO itu kondisi individu ketika dia nggak mau ketinggalan informasi gitu, acara maupun momen-momen tertentu gitu. Yang terjadi dia akhirnya scroll terus gitu ya untuk terus update sama orang-orang di sosial media. Nah padahal kalau misal kita ikutin itu nggak ada habisnya dong gitu ya, karena di sosial media akan ada update terus nih, hal-hal baru terus gitu. Yang dikhawatirkan ketika dia
FOMO tadi akhirnya berdampak ke overthinking yang Faisal sampai sebutkan tadi gitu. Ketika overthinking ya tadi akhirnya berpikir bahwa oh aku ternyata nggak cukup baik ya, ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih dari aku. Nah, padahal kondisi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain ini nggak sehat juga buat kesehatan mental kita. Yang ada akhirnya kita cemas gitu ya, gimana nih caranya supaya terus update gitu. Terus kemudian akhirnya itu tadi self esteem kita juga akhirnya cenderung menurun gitu. Terus kalau kita terlalu meluangkan waktu untuk scroll sosmed, yang terjadi gangguan tidur juga nih takutnya. Karena kita akhirnya mengabaikan istirahat yang cukup demi bisa update terus untuk tahu apa nih yang kurang dari aku nih untuk sesuai sosial media. Nah, gangguan tidur ini balik lagi ya ketika kita tidak sehat secara fisik akhirnya juga bisa berdampak ke kesehatan mental juga kayak gitu. Nah, yang terjadi kalau misal itu terus-terusan akhirnya yang menimbulkan kecemasan sosial. Dampak berikutnya yang mau aku bahas terkait cyberbullying ya. Ini juga terutama biasanya yang disasar itu adalah para remaja gitu. Mereka kan masih di tahap pencarian jati diri gitu ya. Jadi ketika misal mereka ada pengalaman cyberbullying ini, dikhawatirkan mereka akan cenderung menyalahkan diri sendiri, terus akhirnya timbul pemikiran-pemikiran untuk self harm. Nah itu kan sesuatu yang tidak diharapkan sebetulnya. Nah gimana nih akhirnya cara yang bisa kita lakukan untuk lebih sehat gitu ya dalam menggunakan sosial media? Mungkin dari segi waktu sih yang aku sarankan, porsi waktunya gitu. Seberapa lama sih kita bisa main sosial media? Kita batasi diri kita. Mungkin dalam satu hari berapa jam aja itu udah cukup gitu. Kemudian konten-konten yang kita ikutin gitu, kita bisa nyaring sih, kita bisa filter konten-konten mana aja sih yang bisa membuat kita berpikir lebih sehat daripada sebelumnya. Untuk konten-konten yang nggak cukup bikin kita sehat secara mental, bisa kita unfollow gitu ya, atau kita hindari supaya kita pemikirannya lebih sehat aja gitu. Kemudian kita perlu menyeimbangkan juga nih antara kegiatan kita bersosial media dan juga kegiatan kita di real life, di kehidupan kita yang nyata gitu. Jangan sampai kita terlalu tenggelam nih, scroll-scroll terus, tadi akhirnya gangguan tidur gitu ya, istirahatnya kurang. Nah, kita akannya lupa sama kewajiban kita untuk beraktivitas, untuk bersosialisasi. Itu mungkin yang bisa aku saranin untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial gitu. Jadi kebanyakan mereka scroll sosmed, itu kan katanya Mbak Galuh tadi bisa jadi insomnia gitu karena kekurangan tidur. Nah juga sekarang kan banyak platform medsos yang mereka tuh aware terhadap kesehatan mental. Jadi kayak ada ciri-ciri sampai cara mengatasi sakit kesehatan mental gitu, sakit mental gitu. Nah menurut Mbak Galuh sendiri gimana dari meningkatnya awareness, dari meningkatnya banyak platform ini yang bisa membuat banyak orang jadi self diagnose, ini membawa manfaat ke banyak orang atau malah memberikan bumerang ke mereka sendiri. Oke, kalau berbicara tentang dampak pasti ada dua side ya. Kembali lagi pasti ada dampak yang positif dan juga negatif. Mungkin kita bahas dari segi dampak positifnya dulu ya. Dampak positifnya memang ketika banyak platform yang nge-share gejala-gejala permasalahan psikologis dan bagaimana cara mengatasinya, yang terjadi adalah orang-orang ini akan lebih mudah mengakses informasi gitu ya, teredukasi lah gitu dari si platformnya tadi. Ini juga mungkin relate sama yang kita bahas tadi tentang stigma masyarakat. Nah, selain dari kalian nih para agen-agen yang bisa menginfluence masyarakat, aku rasa sekarang juga banyak platform yang membantu untuk mengubah stigma itu jadi lebih positif gitu. Karena banyak platform yang nge-share tentang kondisi-kondisi permasalahan mental, orang-orang jadi lebih berani nih. Mungkin dulu kalau orang-orang ngebahas tentang kesehatan mental tuh misal kayak mau ngomong kecemasan atau schizophrenia gitu ya misalnya, itu jadi sesuatu yang tabu gitu. Nah, aku rasa saat ini di era sekarang itu banyak orang yang lebih berani gitu untuk ngomongin kondisi mentalnya. Karena ya bantuan-bantuan sosial media itu juga tadi ya gitu ya. Karena mereka jadi nggak asing lagi dengan istilah-istilah gangguan mental seperti itu. Jadi yang pertama mungkin dampak positifnya itu ya. Jadi masyarakat lebih aware, lebih nggak malu lagi untuk ngomongin kesehatan mentalnya. Kemudian yang kedua mungkin mereka juga akan lebih bisa mendeteksi gitu. Misalnya ada sesuatu yang kurang tepat nih di mentalnya mereka. Terus mereka baca-baca edukasi dari platform tersebut. Akhirnya mereka cepat-cepat cari bantuan nih gitu untuk memastikan apakah kondisi mereka itu benar-benar
mengalami gejala kesehatan mental, salah satu permasalahan kesehatan mental gitu. Untuk make sure gitu ya, kayak tadi yang aku bilang, kita ke psikolog tuh ibaratnya untuk check up gitu ya, apakah benar-benar mereka mengalami masalah ini atau enggak gitu. Dan yang ketiga mungkin media sosial ini juga ngebantu mereka untuk cari pertolongan gitu, misalnya untuk cari biro psikologi terdekat gitu ya, atau mungkin mencari akses psikolog online. Nah, ini juga membantu orang-orang untuk segera tertolong gitu bagi mereka yang punya isu-isu kesehatan mental. Nah, tapi lagi-lagi ada dampak negatifnya nih gitu ya. Karena ketika mereka melihat konten-konten tersebut, orang itu kan responnya berbeda-beda. Ada yang merespon dengan sehat, misalnya segera cari bantuan. Ada juga orang yang merespon dengan self-diagnose tadi yang disebut sama Faisa gitu. Ketika dia self-diagnose, akhirnya yang terjadi adalah overdiagnosis atau malah mereka meremehkan kondisi tersebut gitu. Jadi misal nih mereka baca, oh gejala schizophrenia tuh ini ya, kayaknya itu ada semua deh di aku, ya udahlah mau gimana lagi gitu, berhenti di situ. Padahal yang kita harapkan bukan seperti itu. Yang kita harapkan adalah mereka cari bantuan ke profesional, boleh ke psikolog maupun ke psikiater untuk memastikan apakah mereka benar-benar bisa disebut schizophrenia gitu misalnya. Nah, selain itu, selain akhirnya self-diagnose atau mungkin overdiagnosis dan jadi meremehkan kondisi diri, yang ada mereka adalah melabel dirinya sendiri. Nah, labeling ini tuh dampak ke diri mereka tuh juga banyak negatifnya. Jadi mereka yang ada akhirnya self esteemnya menurun gitu ya, karena merasa oh aku udah schizophren nih gitu. Jadi kayak ya udahlah gimana lagi, kayak menurunkan keberhargaan dirinya. Kemudian yang terjadi adalah mereka jadi lebih sempit lagi untuk melihat diri mereka sendiri gitu, karena jadi banyak pemakluman, oh karena aku schizophren jadi aku nggak bisa kayak gini gitu. Banyak hal sebenarnya yang bisa mereka explore dari dirinya sendiri, banyak hal yang bisa mereka ekspresikan dari dirinya sendiri yang akhirnya terbatas karena mereka self diagnose tadi gitu. Jadi self diagnose ini emang banyak banget lah dampak negatifnya, makanya lebih banyak mereka disarankan untuk ke profesional, baik ke psikolog maupun psikiater. Terus ada satu hal lagi yang mau aku sampaikan juga, kita nggak benar-benar tahu nih si pembuat kontennya ini apakah profesional juga atau orang yang belum profesional. Nah, ketika itu yang membuat orang yang belum profesional, dikhawatirkan mereka itu memberikan saran atau tips yang kurang tepat juga untuk penanganannya. Nah, kita kan tidak bisa memastikan bahwa konten-konten yang beredar sekarang itu tuh dibuat sama profesional semua gitu kan. Nah, dikhawatirkan itu tadi ketika udah dipercaya nih kontennya ternyata saran yang diberikan kurang tepat. Nah, ini juga nggak bagus juga untuk kesehatan mental individu tadi, seperti itu. Berarti daripada mereka self-diagnose, mending langsung cek ke psikolog. Iya, boleh juga ke psikiater, pokoknya ke profesional gitu ya. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Mbak. Jadi kita kan sering dengar ya istilah sandwich generation. Oke. Nah, dia yang harus menanggung beban entah itu dari orang tuanya, kemudian dia juga sudah berkeluarga dengan anak-anaknya, terus ternyata juga dari saudara-saudaranya mungkin juga masih butuh bantuannya dia. Kan banyak yang bilang karena hal tersebut generasi ini tuh menjadi lebih rentan untuk kelelahan secara mental. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Galuh, kenapa kondisi sandwich generation ini dikaitkan dengan masalah kesehatan mental? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, sandwich generation itu berarti ketika dia harus menanggung beban orang tua dan beban keluarganya gitu ya. Misalnya dia sudah berpasangan dan udah punya anak gitu ya. Oke. Jadi mungkin aku melihatnya dari beban finansial dulu ya, yang pertama kali aku sorot. Jadi memang ketika beliau ini adalah sandwich generation, beliau memikirkan dua beban finansial sekaligus nih, untuk orang tuanya dan untuk keluarganya sendiri. Nah, ini kan pasti tuntutan tersendiri ya gitu. Dia jadi berperan memfasilitasi beban finansial untuk orang tuanya dan juga untuk keluarganya. Tapi ini lebih berat dong daripada orang-orang yang tidak dalam kondisi sandwich generation. Nah, kemudian dari segi tekanan emosional gitu ya, jadi dia punya tanggung jawab untuk mendukung secara emosional bagi orang tuanya dan juga bagi keluarganya dia, bagi pasangannya, bagi anaknya. Tentu aja ini juga berperan ganda lagi nih dari segi dukungan emosional. Dikhawatirkan ketika tadi ada beban finansial yang double, kemudian tanggung jawab emosional juga double, membuat orang ini menjadi stres gitu ya, overwhelm, kebanyakan beban gitu.
Mungkin udah capek kerja, terus harus dihadapkan pada dua beban ini tadi, akhirnya yang terjadi mungkin dia kelelahan juga secara fisik dan mental gitu. Bahkan bisa jadi rentan untuk berkonflik dengan keluarganya gitu, baik dengan orang tuanya kah, atau dengan anggota keluarganya di rumah. Nah, biasanya orang-orang yang dalam tahap sandwich generation ini tuh mereka jadi kurang self care, kurang ada kepedulian terhadap dirinya sendiri karena fokus kerja gitu ya untuk mencapai pemenuhan finansial gitu. Yang terjadi adalah mereka lupa untuk istirahat, lupa untuk menyalurkan hobi gitu ya. Misalnya ada orang yang hobinya olahraga, jadi kayak nge-skip nih olahraganya demi biar bisa memenuhi dua hal ini sekaligus gitu. Terus akhirnya karena banyak self care yang belum terpenuhi, dikhawatirkan dia akhirnya terlalu stres gitu ya dengan kondisi yang lagi dia alami saat ini. Nah, apabila kondisi stresnya ini sudah kurang bisa dikelola gitu ya, misalnya dia akhirnya jadi sedih berkepanjangan, kelelahan fisik secara berkepanjangan, ada kalanya, ada baiknya mereka juga perlu ke profesional gitu ya, entah ke psikiater maupun ke psikolog untuk mencari bantuan gitu. Apakah perlu dilakukan tindak lanjut selanjutnya atau bagaimana? Seperti itu ya tekanannya. Memang dari dua hal sekaligus seperti itu, Afifah. Mungkin dari yang masih lanjut dari yang tadi yang simulation, ini dari Mbak Galuh ada saran untuk bagaimana mengatasi kelelahan mental itu tadi. Oke. Kita anggap mungkin kelelahan mentalnya ini udah di tahap stres gitu ya. Jadi mungkin yang aku sorot pertama adalah coping stresnya yang perlu diperbaiki gitu ya. Bagaimana cara dia untuk mengelola stresnya, bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan di kehidupan sehari-harinya dia gitu. Misalnya kita mulai dari hal yang pertama, mungkin dia bisa mengatur prioritas dulu. Mana sih hal-hal yang harus dilakukan saat ini juga atau mendesak, dan mana sih hal-hal yang bisa ditunda dulu. Jadi dia mengurangi bebannya dulu deh gitu. Misal awalnya ada berapa list tuh, ternyata ada beberapa dari list itu yang bisa ditunda dulu nih. Jadi bisa di pinggirin dulu gitu. Jadi bebannya nggak seberat yang awalnya tadi. Terus mungkin dibantu juga dengan perencanaan ya. Perencanaan ini terutama buat perencanaan finansial ya. Mungkin dia bisa memilah-milah anggaran antara untuk kebutuhan orang tuanya dan kebutuhan untuk keluarganya sendiri atau anaknya dia dan pasangan gitu. Ketika ini sudah terencana, harapannya dia lebih mudah untuk pengaplikasiannya gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang direncanakan ini kan akan mengurangi stres juga gitu. Nah, kemudian mungkin mereka bisa mencari dukungan sosial nih dari pasangannya kah, dari keluarganya kah, untuk apa ya, berbagi cerita, untuk sharing pengalaman-pengalaman sebagai sandwich generation tuh seperti apa aja gitu. Atau mungkin malah bisa berbagi peran gitu. Mungkin dari keluarga yang lain tuh bisa membantu dari segi apa, itu kan juga meringankan juga gitu. Terus aku juga tadi kan bahas tentang self care ya gitu. Mungkin itu bisa pelan-pelan dipenuhi juga gitu. Mungkin self care yang selama ini dikesampingkan bisa mulai dipenuhi dulu. Karena ketika kita bisa memfasilitasi orang lain, diharapkan kita sendiri juga berenergi nih. Kita juga apa ya, sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kayak misalnya tidur yang cukup, istirahat gitu ya. Kalau misal ada yang hobinya olahraga bisa disalurin ke olahraga, atau hobi apapun tuh bisa disalurkan juga gitu. Jadi ketika self care-nya tadi terpenuhi, diharapkan mengurangi stresnya juga, mengurangi tingkat stresnya. Tapi ada kalanya kalau misal si sandwich generation-nya ini merasa udah mencoba untuk self care gitu ya, udah mencoba mengelola stres. Misalnya kan kelola stres ini bisa lewat journaling, self talk, ataupun ya cerita ke orang terdekat yang dipercaya itu tadi. Kalau misal udah melakukan itu tapi belum ada perubahan, ada kalanya mereka juga perlu ke profesional gitu ya, boleh ke psikolog maupun ke psikiater untuk sekedar check up gitu ya, apakah ada perlu tindak lanjut atau hanya perlu saran-saran seperti itu. Gitu, Afifah. Next question, Mbak. Gimana, Put? Jadi ini ada pertanyaan juga nih dari Sobat Psych Up. Merawat orang dengan masalah kesehatan mental itu tentu butuh tenaga yang ekstra. Bukan cuma sekedar fisik aja, tapi juga emosional. Nah, dari kacamata Mbak sebagai seorang psikolog, apa sih sebenarnya dampak bagi seorang yang berperan sebagai caregiver? Oke, dampak ya.
Kalau bicara dampak sih mungkin yang terpikir pertama kali itu terkait tuntutan ya, tuntutannya cukup tinggi karena seorang caregiver itu apa ya mengatur jadwal apa check up gitu ya misalnya ya, terus mengatur dan mengawasi penggunaan obat gitu. Kemudian biasanya yang terjadi adalah ikut mengelola perilaku si yang lagi dirawat tadi gitu. Jadi tuntutannya cukup tinggi ya, ada 3 hal yang utama sebagai ketika dia berperan sebagai caregiver. Belum lagi tuntutan dia untuk kehidupan sosialnya dia, misalnya untuk apa bersosialisasi kah, tuntutan pekerjaan kah, tuntutan keluarga. Jadi ini perannya juga ganda juga nih, mirip sama si sandwich generation tadi gitu. Jadi dari segi tuntutan cukup tinggi untuk seorang yang caregiver tadi. Belum lagi terkait sisi emosional ya, kita misalnya bahas tentang gimana sih menjadi seorang caregiver ditinjau dari segi emosionalnya. Pasti ada mixed feelings gitu ya, semacam perasaan campur aduk bahwa sebenarnya dia tuh juga sayang nih sama orang yang lagi dirawat, tapi di sisi lain dia juga capek, lelah, frustasi gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang di posisi caregiver ini yang merasa bersalah ketika dia nggak sabar untuk merawat si apa orang yang lagi dirawat tadi gitu. Padahal sebenarnya rasa nggak sabar, rasa lelah itu kan wajar ya dialami oleh manusia, apalagi dia posisinya berperan ganda kayak gitu. Nah, dikhawatirkan nih kalau misal dengan tuntutan yang tinggi tadi, terus dengan apa ya beban emosional yang tinggi juga, kalau misal itu terus-menerus terjadi ke seorang individu ini, yang ada dia makin cemas gitu ya. Kok aku nggak bisa baik ya dalam merawat dia gitu, atau misal akan stres gitu ya, karena lelahnya nggak hanya secara mental tapi secara fisik juga gitu. Nah, dikhawatirkan kalau itu terus-menerus berlangsung, individunya akan kurang sehat secara mental juga. Ada kalanya mereka juga perlu pergi ke profesional gitu ya, untuk ke psikolog maupun ke psikiater seperti itu. Jadi kira-kira kalau dari Mbak sendiri untuk para caregiver supaya kesehatan mentalnya mereka bisa tetap terjaga dan stabil, kira-kira gimana? Oke, kalau untuk seorang caregiver mungkin mulai dari diri sendiri ya, terkait kesadaran diri. Dia harus bisa untuk menyadari kapan sih dia merasa capek, merasa butuh space untuk dirinya sendiri gitu ya, merasa lelah gitu. Nah, ketika dia berhasil menyadari emosinya, baru dia belajar untuk mengelola emosinya. Apakah bisa lewat dari journaling kah, apa lewat self-talk, atau penyaluran hobinya, itu boleh dilakukan apapun. Mungkin bagi dia yang suka nulis, aku saranin journaling. Kalau misalnya nggak suka nulis, berarti journaling kurang cocok nih. Karena jadi takutnya kalau dia nggak suka nulis, tapi dipaksa journaling, jadi beban tersendiri nih gitu, beban tambahan lagi nih gitu, selain beban merawat si individu yang lagi tidak sehat secara mental tadi. Jadi mungkin bagi orang-orang yang nggak suka journaling, bisa ke self-talk, ngajak ngobrol diri sendiri, atau mungkin art terapi itu bisa juga ya diterapkan untuk menyalurkan emosi-emosinya. Kemudian mungkin bagi caregiver ini perlu juga untuk ngasih space buat dirinya sendiri ya. Mungkin ini mirip sama tadi ya, self care-nya gitu ya. Dia kasih waktu dia untuk melakukan hal-hal yang dia suka gitu ya. Dia kasih waktu untuk menyalurkan emosi, terus bisa olahraga, menjaga pola makan sehat pola makan yang lebih sehat, pola tidur yang cukup, dan istirahat yang cukup juga. Oke, mungkin perlu juga bagi si caregiver ini untuk melibatkan dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya ya, kayak misal dari temennya kah, dari keluarganya untuk berbagi cerita, pengalaman gitu ya, untuk mengurangi stresnya. Bahkan kalau misal bisa berbagi peran gitu ya, misal ada anggota keluarga lain yang bisa membantu, atau mungkin butuh perawat tambahan, itu juga bisa dilakukan. Tapi jika itu memungkinkan aja, kita kembalikan ke individunya masing-masing kayak gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa aku sarankan untuk orang-orang yang lagi di fase jadi caregiver saat ini. Gitu. Oke, berarti memang ya seorang caregiver kan juga memang manusia. Jadi mereka juga harus menyadari mereka gitu. Jadi mungkin tips-tipsnya bisa disalurkan oleh journaling, self-talk, terus art terapi juga. Kemudian mungkin bisa melibatkan anggota-anggota keluarga. Ya mungkin rasanya yang nggak capek sendirian ya. Iya betul. Tapi sebenarnya ya Put ya, aku nambahin dikit sorry ya.
Jadi sebenarnya ada sisi positifnya juga loh untuk seorang caregiver gitu ya, ketika dia berhasil merawat orang ini, orang yang sedang dalam kesehatan mental yang buruk gitu ya, dia bisa merasa lebih bermakna gitu, karena bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Terus kemudian dia bisa juga merasa grow karena dia punya pengalaman untuk merawat orang lain nih. Bahkan misal keterikatan emosionalnya juga akan lebih dekat karena kan ada di sampingnya terus nih gitu, dekat secara fisik pasti akan ngaruh ke keterikatan emosional juga. Jadi sebenarnya jadi caregiver ini nggak melulu punya dampak negatif aja, tapi ada sisi positifnya juga. Seperti itu ya Put ya. Ya. Oke. Oke, next question. Next question. Kan masih banyak orang yang bingung, terus kayak itu tadi sandwich generation atau caregiver, kalau mereka stres, terus kata Mbak Galuh harus kalau nggak bisa menanggung sendiri, mungkin perlu ke psikolog. Gitu. Iya, ya. Nah, jadi sebenarnya kapan sih saat yang tepat gitu untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater? Oke, ini mungkin jadi pertanyaan beberapa orang juga ya gitu. Kapan sih sebenarnya kita harus ke psikolog kayak gitu? Mungkin yang pertama ketika memang problemnya itu mengganggu kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi misal kita jadi punya pola pikir yang negatif terus akhirnya jadi mengganggu kehidupan kita sehari-hari gitu. Kemudian ketika emosinya itu sudah berlebihan dan sulit untuk dikontrol. Nah, itu juga bisa pergi ke psikolog. Karena balik lagi ya, psikolog tadi menangani tentang pola pikir, terus emosi dan juga perilaku. Terus ada kalanya kita pergi ke psikolog itu ketika kita udah ada pikiran-pikiran atau niat-niatan untuk merusak atau merugikan diri sendiri. Nah, itu tuh yang udah di level yang cukup segera perlu bantuan gitu ya, karena kalau udah ada pikiran itu dikhawatirkan memang ada kesehatan mental yang lagi terganggu kayak gitu. Tapi sebenarnya selain itu kita ke psikolog itu tidak harus ketika kita sakit. Kembali lagi seperti yang aku sampaikan tadi ya, kita ibaratnya itu check up gitu kayak ke dokter. Itu bukti kita untuk peduli untuk merawat kesehatan mental kita. Jadi misalnya kita mau upgrade diri nih, mau self improvement gitu, misalnya mau belajar tentang manajemen stres, atau mau belajar tentang cara komunikasi yang lebih efektif, atau penyelesaian konflik yang lebih baik itu seperti apa, itu bisa juga untuk ke psikolog gitu. Jadi nggak melulu ketika kita merasa tidak sehat secara mental, tapi kita bisa untuk upgrade diri pun bisa kita lakukan ke psikolog. Seperti itu, Faisa. Jadi emang beragam ya, nggak harus sakit dulu baru ke psikolog. Iya, betul banget gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau untuk pencegahannya nih kan ada apa ya, peribahasa atau apa ya, yang lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Nah, menurut Mbak Galuh, pola hidup yang bisa diterapkan sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental itu seperti apa? Oke, ini mungkin udah kita agak singgung di fakta dan mitos tadi ya. Jadi memang pola hidup yang sehat itu selain bisa berdampak pada fisik yang lebih sehat, juga akan berdampak ke kondisi mental juga yang lebih sehat gitu. Pola hidup yang sehat itu gimana? Ya mungkin dengan olahraga yang teratur gitu ya. Kalau misal orangnya hobi olahraga, terus tidur yang cukup, istirahat yang cukup, pola makan yang seimbang, itu bisa dilakukan. Tapi ada satu hal lagi nih yang penting, mengelola stres gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita bisa bilang kita sehat secara mental tuh bukan berarti nggak ada gangguan sama sekali. Namanya hidup ya, kehidupan pasti ada aja gitu kan hal-hal yang apa ya yang harus kita hadapi. Tantangan lah kita sebutnya ya, bukan melulu masalah tapi kita anggap itu sebagai tantangan. Nah, terkait mengelola stres tadi itu berkaitan dengan bagaimana individu itu merespon tantangan yang ada di kehidupannya dia sehari-hari gitu. Apakah dia bisa menggunakan coping yang sehat, apakah dia akan cenderung menggunakan coping yang kurang sehat gitu. Misalnya tadi ya kita bahas ya, kayak dia akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial kah, itu coping yang kurang sehat ya. Terus apakah dia akhirnya punya pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri, atau mungkin mereka menyelesaikan masalah dengan cara yang kurang sehat, misalnya minum alkohol atau merokok secara berlebihan. Nah, ini yang perlu dihindari. Jadi selain menjaga kesehatan tubuh juga perlu ada perlunya kita mengelola stres juga gitu supaya kita lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi sehari-hari. Nah, kalau kita sehat secara badan, tentunya kita juga lebih punya readiness yang baik untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Kayak gitu, Kaisar. Wah, berarti emang
harus dimulai dari pola hidup yang sehat. Betul, betul. Ya, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Mbak Galuh. Oh, udah terakhir aja nih ya kita ya. Oke. Ini sebagai pertanyaan penutup, Oke. mungkin kan untuk seseorang yang lagi merasakan stres sebelum akhirnya mencari bantuan ke profesional, ada nggak sih cara untuk menenangkan diri sendiri yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja gitu, yang simple gitu? Oke. Kalau yang simple dan bisa dilakukan di mana aja tuh, aku kepikirannya terkait teknik relaksasi ya gitu ya. Seperti teknik pengaturan pernafasan. Mungkin kalian udah pernah dengar teknik 478? Pernah dengar ya. Nah, jadi 4 detik kita ambil nafas, 7 detik kita tahan, habis itu 8 detiknya kita keluarkan lewat mulut. Mungkin kita mau praktek bareng? Boleh ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya sebelum praktek nih, sebenarnya teknik relaksasi atau pernafasan ini fungsinya untuk membuat kita lebih fokus ke masalahnya, menenangkan diri kita sesaat gitu ya, terus bisa menurunkan kecemasan. Tapi bukan berarti ini bisa menyelesaikan problemnya. Nah, setelah teknik pernapasan ini kita lakukan, bisa dilanjutkan dengan teknik-teknik yang lain, misalnya dengan journaling ataupun self-talk tadi gitu ya. Nah, salah satu teknik pernapasan ini ada yang namanya butterfly hug. Gitu. Mungkin kalian pernah dengar? Pernah. Yang memeluk diri sendiri itu seperti bentuk kupu-kupu. Nah, mungkin bisa kita terapkan bareng-bareng ya. Oke, jadi teknik butterfly hug ini kita seolah-olah lagi memeluk diri kita sendiri gitu ya. Kita sambil puk-puk diri kita sendiri gitu ya, sambil pejamkan mata, kita atur pernafasan, ambil nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Nah, ini kita bisa lakukan berulang-ulang. Mungkin diulang lagi. Ambil nafas. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Nah, ini biasanya disertai afirmasi-afirmasi positif dari diri kita. Misalnya gini, aku sudah mengusahakan yang terbaik yang aku bisa. Aku berharga. Aku bisa dipercaya. Aku sudah bisa berusaha semampuku, seperti itu. Nah, biasanya ini setelah dilakukan berulang kali bisa membantu kita untuk lebih tenang gitu ya, mengurangi kecemasan, terus kemudian kita bisa lebih fokus ke masalah yang kita hadapi. Nah, selanjutnya bisa ke step berikutnya, kayak misal problem solving step gitu ya. Kita mulai memikirkan solusi-solusinya itu ada apa aja opsinya, kemudian kita pilih kira-kira dari opsi yang banyak itu tadi tuh mana yang konsekuensi negatifnya paling sedikit. Nah, mungkin cara simpelnya yang bisa aku sarankan seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu nih Sobat Saya bisa diikuti ya nanti kalau misalnya sudah mulai merasa stres atau mungkin agak cemas gitu kan, bisa lakukan butterfly hug. Betul sekali. Dan mungkin kalau misalnya memang sudah membutuhkan bantuan profesional, bisa banget langsung datang saja ke Biro Psikologi Saya di sini. Alamat nomor ada di bawah ya guys. Oke. Sudah sibuk teman-teman. Oke. Terima kasih banyak Mbak Galuh sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Jadi kayak ini ya, kayak rumpi gitu. Terima kasih untuk Mbak Galuh karena sudah bersedia menjadi narasumber di episode kita pada kali ini. Terima kasih kembali. Semoga dari episode kita kali ini dapat menambah wawasan kepada teman-teman saya sehingga lebih aware terhadap kesehatan mental. Oke, semoga bisa bermanfaat ya semuanya. Sekian episode kita pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.